Yo guys, what's up? Lagi bareng gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Oke, di video kali ini gue hanya pengen cerita-cerita dan ngobrol aja ya sama kalian semuanya. Kali ini kita nggak akan trading dulu. Kali ini gue pengen ngebahas pengalaman-pengalaman gue, khususnya jauh sebelum gue kenal trading. Jadi sebenarnya dulu itu gue berprofesi sebagai apa dan menghasilkan duit dari mana. Singkat cerita, buat kalian yang udah sering nontonin video gue pasti tahu bahwasannya gue nggak ada background trader sama sekali. Dan gue baru kenal trading ini kurang lebih 2 tahun doang. Dan gue udah berhasil profit kurang lebih 1 miliar. Dan tetapi kalian harus tahu, proses yang gue hadapin untuk mencapai ke tahap dan level itu tidak segampang itu guys. Jadi di video kali ini gue pengen sharing ke kalian bagaimana gue membeli mobil pertama gue di usia gue yang masih 20 tahun. Dan itu jauh sebelum gue kenal dengan dunia trading. Jadi sebenarnya bagaimana caranya? Caranya adalah kredit guys. Tentu saja gue nggak bohong, caranya adalah kredit. Dan mobil yang gue beli pada saat itu adalah mobil Toyota Avanza tahun 2009. Gue lupa tahun 2009 atau 2010. Dan yang jelas mobil itu gue beli di tahun 2015. Dan itu bekas guys. Ya, itu mobil bekas. Gue gak beli mobil baru karena gak sanggup. Kalau untuk membeli mobil baru pasti terlalu mahal. Mobil itu gue beli dengan harga kurang lebih kalau tidak salah 115 jutaan kalau cash. Tapi karena gue kredit itu dihitung punya hitung jadi 160-an juta juga guys. Jadi pada saat itu gue hanya karyawan biasa dengan gaji UMR sebesar 2 jutaan per bulan. Nah, mengetahui bahwa gaji gue hanya 2 juta per bulan. Nah, mungkin kalian bingung, bagaimana caranya dengan gaji 2 juta per bulan yang UMR itu, gue bisa membeli mobil yang seharga ratusan juta rupiah. Ya, gimana caranya? Tentu aja bisa guys, karena gue tidak langsung bayar 100 juta, tetapi gue kredit. Nah, ini sekalian sharing aja buat kalian semuanya. Menurut gue pribadi, sebenarnya kalau kita membeli mobil atau motor mungkin dengan cara kredit, itu tidak sepenuhnya salah guys. Mungkin banyak yang bilang bahwasanya jangan pernah kredit karena kredit itu sama aja seperti utang, ada bunganya. Ya, itu bener guys. Tapi menurut gue pribadi ya, kalau kita membeli kendaraan dan kita menggunakan kendaraan itu untuk hal yang produktif, itu nggak ada salahnya kita beli dengan kredit. Oke, jadi gue bakal ceritain singkatnya kenapa gue ngotot harus punya mobil di umur 20 tahun, padahal gaji gue masih UMR hanya 2 jutaan per bulan. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa gue harus punya mobil dan ngotot punya mobil di umur yang masih 20 tahun sampai gue kredit gaji gue itu cuma 2 juta per bulan, sementara cicilan gue itu 2,7 per bulan. Jadi gue cicil selama 4 tahun dengan DP itu 35 juta kalau tidak salah, dengan gaji gue yang hanya 2 juta per bulan. Gimana caranya? Caranya adalah gue cari sampingan guys. Jadi gue tidak serta-merta kerja kantoran doang, tidak melakukan apapun. Pada saat itu gue punya online shop. Gue menjadi distributor jual beli sepatu. Jadi gue adalah perantaranya jauh sebelum ada kata dropshipper, jauh sebelum orang-orang pada kenal dropship ya. Sekarang ada dropshipaja.com, kita bisa menjadi dropshipper tanpa harus nyetok barang, kita bisa jualan online shop. Jauh sebelum orang rame-rame jadi dropshipper Tokopedia dan bisa dapat profit ratusan juta juga. Jauh sebelum itu guys, itu Tokopedia belum seterkenal sekarang, itu gue udah main online shop di Instagram. Jadi gue ngambil dari supplier yang di Bandung, di Jakarta, gue jualin sama orang-orang di Medan, dan gue juga main di skala nasional guys. Jadi gue pakai Instagram gue untuk jual beli sepatu, dan sampai sekarang Instagram masih ada, kalian bisa cek dan kalian bisa lihat. Ini adalah online shop gue yang dulu followersnya sempat menyentuh angka 15 ribuan dan sekarang udah turun di 2000 karena gue nggak pernah manage lagi dan gue nggak jualan lagi di sana. Tetapi dari online shop itu gue bisa meraih keuntungan kurang lebih 2-3 juta per bulan tanpa punya apapun, hanya menggunakan handphone gue hanya ngecat orang doang, gue ngecat suppliernya, gue antarin ke customer, gue orang tengahnya, dan gue dapat keuntungan per satu sepatu bisa 30.000 sampai 50.000, dan itu membuat gue bisa berpenghasilan 2-3 juta per bulan di luar dari gaji gue. Gaji gue 2 juta ditambah online shop 3 juta udah 5 juta guys. Dan gue juga menggunakan mobil itu untuk mendapatkan duit lebih banyak lagi, yaitu gue menjadi taksi driver online yang pertama. Dan yang kedua, gue menyediakan jasa untuk antar jemput bandara. Jadi kalau di Medan itu, kalau orang mau ke luar negeri atau keluar kota itu harus ke Bandara Kuala Namu. Dan itu dari pusat kota Medan itu kurang lebih bisa setengah jam sampai 1 jam. Jadi gue menyediakan jasa antar jemput ke bandara di Medan. Sekali antar jemput gue dibayar sekitar 150.000. Dan dalam 1 minggu gue bisa dapat customer itu 2-4 orang per minggunya. Jadi penghasilan gue bertambah lagi dari situ. Dari mobil
mobil yang udah gue beli secara kredit itu gue bisa berpenghasilan 3-5 juta per bulan guys. Jadi dari situ di usia gue yang masih 20-21 tahun, gue udah berpenghasilan kurang lebih 7-10 juta guys. Walaupun gue kerja kantoran dengan gaji 2 jutaan, tapi gue bisa dapat penghasilan 10 juta. Gimana caranya? Caranya adalah cari sampingan guys. Itulah kenapa gue katakan gue memang beli mobil secara kredit, gue nyicil, tetapi mobil yang gue beli itu gue gunakan untuk hal yang produktif, untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi, sehingga mobil yang gue kredit itu nggak sia-sia guys. Nah, dan gue juga mau kasih tips untuk kalian semua. Pentingkah sebenarnya kita punya mobil di usia kita yang masih muda? Sebenarnya jawabannya penting nggak penting. Penting apabila mobil itu bisa kalian gunakan untuk hal yang produktif. Penting apabila mobil itu bisa membuat kalian berpenghasilan jauh lebih banyak dari cicilan yang harus kalian bayar. Nah, pada saat itu keadaannya kenapa gue harus beli mobil? Kemarin itu gue juga punya profesi sebagai penyanyi kafe. Dan kalian bayangin gue harus bawa alat gitar, keyboard gue, dan gue pernah bawa alat itu menggunakan sepeda motor. Dan pada akhirnya gue lagi sial dan gue mengalami kecelakaan. Akhirnya gue jatuh dari motor dan alat gue juga rusak guys. Dari situ gue bertekad bahwasannya gue harus kerja keras, gimana pun caranya gue harus upayakan gue harus punya mobil. Dan sekarang di tahun 2020 gue udah berumur 24 tahun. Jadi kejadiannya kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Jadi kenapa sebenarnya gue ngotot banget harus beli mobil, harus punya mobil? Yang pertama karena orang tua gue gak bisa beliin gue. Oke? Orang tua gue nggak mau dan nggak bisa beliin gue mobil. Jadi gimana pun caranya gue harus punya mobil. Kenapa gue mau punya mobil? Kemarin tuh gue mau punya mobil bukan buat gaya-gayaan, bukan buat pamer, bukan buat pacaran atau apapun guys. Tapi memang gue butuh gitu. Gue sangat butuh. Pernah satu kejadian, gue pulang dari ngamen di kafe dan akhirnya hujan lebat. Di tengah jalan gue kehujanan sampai kedinginan. Dan dari situ gue sambil naik motor hujan-hujanan, gue bilang ke diri gue harus punya mobil. Gimana pun caranya gue harus beli mobil dengan duit dan penghasilan gue sendiri. Akhirnya dari situ gue bertekad dan gue kerja keras, gue cari sampingan guys. Gue sadar dengan gaji UMR yang hanya 2 juta per bulan, gimana caranya gue mau punya mobil 2 juta per bulan, setahun baru 24 juta. Dan kita tahu harga mobil itu ratusan juta, paling murah juga 100 juta, atau mungkin ada yang 70 juta dan itu mobil bekas. Dan untuk mencapai uang itu gak bisa kita hanya mengandalkan satu pekerjaan. Itulah kenapa gue bertekad dari situ gue cari sampingan. Dan kemarin itu gue terpikir untuk bikin online shop. Dan ternyata akhirnya berhasil lah gue punya mobil. Walaupun mobil itu bekas, tetapi gue sangat amat bangga karena itu mobil yang gue beli dengan uang dari hasil kerja keras dan jeripaya gue sendiri guys. Meskipun itu hanya mobil tua, meskipun itu mobil bekas dan mobil tahun rendah, itu gak masalah bagi gue. Berkat Avanza itu sekarang gue bisa punya mobil BMW. Berkat mobil Avanza yang pertama kali gue beli, gue bisa di level sekarang guys. Jadi guys, buat kalian nonton video ini dan kalian pengen beli mobil pertama kalian, walaupun itu mobil bekas, gue mau kasih tahu kalian harus benar-benar berjuang dan kerja lebih keras lagi, karena kalian harus punya penghasilan yang bisa menutupi cicilan mobil kalian guys. Jangan sampai kalian udah nyicil mobil, di tengah jalan kalian nyerah dan akhirnya kalian gak sanggup bayar dan mobil itu akhirnya ditarik oleh pihak leasing. Jadi sebelum kalian komitmen untuk membeli mobil, kalian benar-benar harus disiplin dulu. Kalian harus benar-benar yakin dan benar-benar berprinsip. Kalian harus bisa membayar cicilan atau kredit mobil kalian, gimana pun caranya. Karena kalau bagi gue pribadi guys, bagi gue pribadi cicilan atau kredit itu ada plus minusnya. Minusnya adalah mungkin kita menjadi tertekan, kita menjadi beban, per bulan kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Tapi plusnya adalah kita makin termotivasi. Karena biasanya manusia itu ada istilah the power of kepepet. Kalau dia udah didesak, dia akan bisa otaknya jauh lebih lancar dalam berpikir. Sama seperti gue guys, posisi gue yang terdesak, gue harus bayar cicilan mobil per bulannya, membuat gue muter otak sehingga keluarlah ide-ide untuk memanfaatkan segala kondisi yang ada, peluang yang ada untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Dan pastinya itu semua harus dilakukan dengan cara yang baik dan halal ya guys. Jangan kalian dapat duit dengan cara nipu, dengan cara berbohong, dengan cara nyuri. Itu tentu aja salah dan tentu aja tidak akan menjadi berkah ke depannya. Jadi buat kalian sekarang berpikir pengen kredit mobil, pengen beli mobil, dari pengalaman gue yang pada saat itu gue umur 19 atau 20 tahun lah pada saat itu, gue berhasil guys. Gue berhasil meskipun pada kenyataannya gue tercekik banget ya, bener-bener mati-matian nyicil kreditnya tiap bulan, tapi gue berhasil. Dan itu gue buktikan gue bisa. Gue tidak punya latar belakang anak orang kaya, bukan guys, tapi gue berhasil beli mobil di umur 20 tahun dengan jeripaya gue sendiri. Dan gue gak malu mengatakannya mobilnya bekas dan kredit.
Tetapi gue berhasil beli mobil itu, dan gue berhasil menyelesaikan cicilannya, dan akhirnya gue berhasil beli mobil yang jauh lebih bagus. Dan kejadian itu jauh sebelum gue kenal dunia trading. Jadi intinya adalah yang memotivasi gue pada saat itu adalah karena gue bener-bener nyesek banget. Karena pada saat itu gue pernah kecelakaan naik motor dan alat musik gue rusak. Gue juga pernah pulang kehujanan naik motor kedinginan dan akhirnya gue sakit. Disitulah gue makin termotivasi guys. Gue sampai nangis, gue sampai bilang ke diri gue, gimana pun caranya gue harus beli mobil. Gue gak boleh nyerah, gue harus berjuang supaya gue bisa beli mobil. Karena gue gak mau kehujanan lagi. Dan kalian tahu guys, hari dimana gue berhasil beli mobil Avanza tersebut, yang walaupun bekas dan dengan cara kredit gue belinya, ketika gue nyetir, gue begitu bangga dan gue begitu bersyukur banget gue bisa beli mobil dengan duit gue sendiri. Dan kalian tahu guys, malamnya itu benar-benar hujan lebat dan gue di dalam mobil. Gue bersyukur banget dan gue bilang ini benar-benar luar biasa sekali. Dan gue ngeliat di luar itu hujan lebat dan gue ngeliat ada beberapa orang yang naik motor dan kehujanan. Gue bilang ini dulu kayak gue, tapi sekarang gue bisa di dalam mobil merasakan nyaman, gue gak kehujanan. Gue sangat bersyukur dan itu gue terharu guys. Ya pada saat itu gue nangis dan terharu. Gue bilang terima kasih Tuhan karena Engkau mengizinkan aku untuk bisa membeli mobil ini. Ya gue gak malu guys, walaupun itu mobil bekas dan kredit. Ya itu hanya mobil murah aja, tetapi rasa bersyukur dan rasa bangga dalam diri gue itu begitu luar biasa. Dan akhirnya dari mobil yang gue beli bekas itu, gue bisa dapetin duit jauh lebih banyak, gue bisa kembangkan, dan mobil itu membuat gue jauh lebih produktif. Dan kalian tahu guys, ketika gue nyetir dan hujan lebat datang, gue bisa teringat dan gue bersyukur banget gue pernah kehujanan, tapi sekarang gue udah gak kehujanan lagi, berkat usaha dan kerja keras gue dan tentunya atas seizin Tuhan. Jadi sekali lagi buat kalian nonton video ini, gue mau kalian semangat. Kalau kalian punya impian untuk beli mobil sendiri pakai duit kalian pribadi, itu bagus banget guys. Kalian harus kerja lebih keras dengan cara apapun. Jangan malu kalau mobilnya bekas, jangan malu kalau kalian kredit. Gak ada yang salah dari kredit. Ya menurut gue gak ada yang salah, asalkan kalian harus benar-benar bisa komitmen untuk membayar kredit dan cicilan kalian. Jangan udah kredit tapi gak dibayar, itu yang salah guys. Kalau udah kalian kredit dan nyicil mobil, kalian harus kerja lebih keras dan buatlah mobil ini menghasilkan uang yang lebih banyak daripada jumlah cicilan yang kalian bayarkan. Itu dia guys. Jadi itulah pengalaman gue. Jauh sebelum gue kenal trading, gue berhasil beli mobil dengan hasil kerja keras gue sendiri, dengan cara apapun, dengan sosial media, dengan online shop, dengan menjadi taksi online dan lain sebagainya. I did it. Gue berhasil guys. Jadi kalau gue bisa, kalian juga pasti bisa. Gue sama sekali tidak ada latar belakang seorang pebisnis. Gue gak ada latar belakang menjadi seorang supir juga, ya enggak gitu. Gue gak punya latar belakang menjadi seorang penjual online shop. Gue gak punya latar belakang untuk menjadi seorang businessman dan lain sebagainya. Ya kalian tahu gue tidak punya latar belakang di dunia trading, tetapi gue bisa menjadi trader yang berpenghasilan ratusan juta sampai miliaran. Gue juga tidak punya latar belakang di dunia tarik suara musik dan lain sebagainya. Itu semua gue belajar otodidak dari YouTube. Tapi gue juga berhasil masuk TV, ya walaupun 1-2 kali doang. Dan gue juga berhasil menjadikan bakat gue yang di bidang musik, nyanyi, main gitar itu sebagai mata pencarian. Itu semua belajar guys. Gue benar-benar belajar dari nol. Dan untuk zaman sekarang kalau kalian pengen belajar apapun, semuanya ada di internet, ada di YouTube. Sebenarnya tidak ada hal yang tidak bisa kita pelajarin, asalkan ada niat pasti ada jalan guys. So guys, pesan terakhir gue di video ini buat kalian semua yang nonton adalah sebenarnya tidak ada hal yang mustahil, tidak ada hal yang gak bisa. Semuanya itu akan menjadi bisa asalkan kita benar-benar niat untuk menggapainya. Sama seperti gue benar-benar niat untuk pengen beli mobil di usia gue yang masih 19 tahun, masih 20 tahun. Gue pengen banget beli mobil dan gue niatin, gue kerja keras, gue usaha, dan akhirnya bisa guys. Dan bahkan sekarang mobilnya udah gue jual dan gue bisa punya mobil yang jauh lebih bagus lagi. Jadi buat kalian semua yang nonton video ini, kalian pengen punya mobil pertama kalian, atau mungkin ada goals atau impian kalian yang pengen kalian capai, gue mau bilang itu semua bisa kalian capai asalkan kalian benar-benar niat dan mau kerja keras. Itu dia dari gue guys. Kalau gue bisa, kalian semua pasti bisa. Kita semua sama, kita sama-sama punya 24 jam. Dan guys, terakhir pesan dari gue, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena masing-masing itu ada plus minusnya, masing-masing orang pernah ngerasain susah, masing-masing orang pernah ngerasain pahit-pahitnya, dan usaha masing-masing orang juga beda-beda guys. Dan gue juga gak pernah menganggap diri gue hebat atau diri gue sukses, karena gue tahu
jauh di luar sana masih banyak anak-anak muda yang lebih kaya, lebih sukses daripada gue. Dan ya mungkin usianya lebih muda, lebih kaya juga ada. Dan banyak guys. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Tetapi ketika kalian melihat orang di atas kalian yang jauh lebih sukses, jauh lebih kaya, itu bisa kalian jadikan motivasi dan inspirasi untuk lebih maju lagi ke depannya. Jadi terakhir dari gue, kalau gue bisa membeli mobil pertama gue, walaupun bekas dan kredit di umur gue yang masih 20 tahun, kalian juga pasti bisa. Dan mungkin yang nonton video ini ada yang usianya lebih muda dari gue dan udah lebih sukses dari gue. Selamat buat kalian, artinya kalian itu orang-orang yang berhasil. So guys, inti dari video ini adalah apabila kalian benar-benar menginginkan sesuatu, kalian harus benar-benar effort dan berjuang untuk hal tersebut. Percayalah, ketika kalian berjuang dan benar-benar niat, pasti kalian bakal bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan tersebut. Itu dia guys dari gua. So guys, sekian aja video untuk kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semuanya. Gua berharap semua yang nonton video ini bisa mencapai apa yang menjadi goals dan impiannya. Dan buat anak-anak muda yang nonton video ini dan kalian pengen punya impian untuk membeli mobil dengan uang kalian sendiri, gua mau katakan semangat. Kalian harus kerja keras dan usaha lebih keras lagi untuk mencapai goals tersebut. So guys, gua rasa sekian aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua Indra Kens. Salam profit. Tell me these and these things.